Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini kembali kami beroleh berkat bekal kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kami, menuntun kami sepanjang hari. Urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang tingkat berkat. Kita membaca dari Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini merupakan ucapan Tuhan Yesus untuk menguatkan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, bahwa mereka tidak perlu khawatir dengan kebutuhan hidup yang sifatnya sementara. Sebab ada yang sifatnya kekal dan itu harus juga diperjuangkan. Nah, kita akan belajar 4 tingkat berkat. Yang pertama, berkat makan, minum, pakai. Tingkat berkat yang paling rendah tapi tidak dapat disangkali itu adalah kebutuhan kita setiap hari. Tuhan berkata jangan khawatir, percaya Tuhan yang memanggil memilih kita tetap sanggup memelihara kita dengan caranya. Yang kedua, berkat damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, bahkan damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Sebab itu jangan takut, jangan gentar hatimu. Tuhan berkata 2 kali damai sejahtera di ayat ini. Damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tetapi kalau kita jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak semua orang bisa menikmati damai sejahtera. Lukas 2:14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kitab Nabi Yesaya berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga itu adalah berkat penyucian sampai tidak didapati cacat atau celah dalam hidup kita. Paulus berkata pada jemaat Tesalonika, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu saudara perhatikan, Alkitab berkata roh, jiwa, tubuh. Kita berkata tubuh, jiwa, roh, ya. Jadi kalau kita memperhatikan 2 tingkat berkat, yang pertama dan yang kedua, itu kita gunakan selama kita hidup dalam dunia. Makan, minum, pakai, damai sejahtera, meskipun kita hidup dalam kelimpahan secara harta. Tetapi kalau hati kita tidak damai sejahtera, masih ada yang belum lengkap Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang ketiga ini merupakan jembatan untuk kita masuk pada puncak tingkat berkat, yaitu berkat rohani di dalam surga. Efesus 1 ayat yang ketiga berkata, surat Efesus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, jadi 4 macam tingkat berkat: makan, minum, pakai, damai sejahtera, ya, kemudian pengudusan sampai tidak didapati cacat atau celah dalam hidup kita, lalu berkat rohani di dalam surga. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi jiwanya binasa. Nah, sebab itu meskipun pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir,
tapi tetaplah percaya bahwa Allah yang memilih, memanggil kita, tetap sanggup memelihara kita dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang luar biasa. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Mampukan kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu dari hari ke hari. Kami bukan hanya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tapi kami menjadi orang yang sudah mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak hanya memilih kami, tapi juga Tuhan sanggup memelihara kami dari hari ke hari dalam kelimpahan-Mu. Berkati jemaat GPPS Sabahan, cabang-cabang PDRKK, Tuhan teguhkan iman kami semua di tengah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini. Tuhan tolong, biar kami tetap percaya, biar kami tetap mempercayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hikmat Tuhan menolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat Indonesia ini untuk mengatur bangsa dan negara ini bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang tidak saja mendengar doa kami, tapi menjawab doa yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.